Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah riset operasi, dengan kami, kelompok 1 yang terdiri dari Yohanes Septiandi Gagur, Rani Oktaviana, dan Ahmad Ghazali. Pada mata kuliah riset operasi, kami membuat sebuah artikel dengan judul Optimalisasi Keuntungan pada Depo Hayakua dengan Waktu Produksi yang Maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian pertama, yaitu pendahuluan. Kita ketahui bahwa persaingan bisnis di era sekarang ini terlihat semakin ketat dan sulit dengan bertambahnya beberapa perusahaan. Dalam kondisi tersebut, mengakibatkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba semakin terdepan dalam bidangnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan atau peningkatan dalam kinerja perusahaan agar dapat mencapai keefektivitas dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, air dibutuhkan sebagai kebutuhan primer manusia. Air merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia. Banyak manusia yang memanfaatkan air untuk kebutuhan hidup seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan keperluan lainnya. Semakin tinggi taraf kehidupan manusia, maka semakin meningkat jumlah air yang diperlukan, terutama air minum. Air minum yang dikonsumsi kebanyakan untuk manusia saat ini, yaitu adalah air minum isi ulang. Yang mana air minum isi ulang ini merupakan salah satu jenis air minum yang mengalami proses pemurnian secara ozonisasi dan penyinaran ultraviolet sehingga dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Melihat umumnya air minum isi ulang, banyak didirikan usaha bisnis depot air minum isi ulang yang memenuhi syarat. Dari banyaknya depot air minum, maka para pengusaha bisnis tersebut perlu dilakukan optimalisasi dalam menentukan jumlah produksi untuk air minum isi ulang. Depo air minum isi ulang biasanya menyediakan dua jenis air minum isi ulang, yaitu air minum biasa dan air minum RO. Air minum RO merupakan air minum yang diproses menggunakan mesin reverse osmosis yang berfungsi sebagai penyaring air yang lebih sehat dan lebih layak diminum. Sedangkan air mineral biasa tidak melalui proses tersebut yang membuatnya berada di bawah air minum RO. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan pengamatan pada salah satu usaha bisnis depo air minum Hayakua yang terletak di Jalan Cut Nyadin, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk mengoptimalisasi keuntungan berdasarkan waktu produksi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan optimalisasi keuntungan pada depo air minum Hayakua berdasarkan waktu produksi yang maksimal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk metode yang kami gunakan dalam pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang objek yang diteliti, yaitu depo air minum Hayakua, yang mana memiliki dua jenis air, yaitu air biasa dengan harga 5.000 per galon dan air minum RO dengan harga 8.000 per galon, yang nantinya akan diteliti untuk mengoptimalkan keuntungan dengan waktu produksi yang maksimal. Penggambaran data akan dilakukan secara keseluruhan, sistematis, dan akurat menggunakan perhitungan simplex pada software QM. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan atau yang dicatat adalah data yang sifatnya potret seperti apa adanya melalui hasil wawancara. Hasil wawancara dilakukan secara optimal dan rinci berdasarkan proses produksi, jenis bahan baku, dan harga produk. Jenis bahan baku yang diambil adalah air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan dua jenis air minum, yaitu air minum biasa dan air minum RO, sehingga diperoleh pemodelan kasus fungsi kendala disajikan dalam tabel berikut.
Untuk prosesnya yaitu filterisasi, sterilisasi, pengisian bahan baku air. Untuk air RO-nya 0,08, 0,03, 0,03 sampai 19. Air biasanya 0,05, 0,01, 0,01, 19. Batasannya itu 10, 8, 6, sama 3.600. Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian menggunakan hasil wawancara dan hasil software QM. Kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, nantinya dapat menguraikan permasalahan yang diteliti secara objektivitas, sistematis berdasarkan hasil data yang diolah pada software QM. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan data pada keuntungan depo air minum isi ulang Hayakua yang dioptimalisasi berdasarkan waktu produksi yang maksimal. Adapun tahapan metode simplex yang digunakan berdasarkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memeriksa tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Yang kedua, menentukan kolom pivot. Penentuan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan. Nilai di sebelah kanan baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Jika tujuan maksimisasi, kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Jika tujuan minimisasi, kolom pivot adalah kolom dengan koefisien positif terbesar. Ditandai dan ditarik ke atas, variabel keluar akan diperoleh nilai paling negatif untuk tujuan maksimisasi atau positif terbesar. Lebih dari satu, pilih salah satu secara sembarangan. Yang ketiga, menentukan baris pivot. Yang ketiga, menentukan baris pivot. Yang keempat, menentukan elemen pivot. Yang kelima, membentuk tabel simplex baru. Dan yang keenam, memeriksa jika tabel sudah optimal. Software QM merupakan salah satu aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan linear programming dengan metode simplex. Ada pengujian tabel fungsi tujuan dan fungsi kendala disajikan dalam gambar berikut. Kemudian berikut adalah pengisian tabel fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam aplikasi software QM. Nah, untuk fungsi tujuannya itu kita akan memaksimumkan fungsi tujuan yaitu 8.000x1 dan 5.000x2. Sedangkan untuk fungsi kendala yang pertama adalah ini dalam waktu 0,08 jam dan ini 0,05 jam dengan batasan 10 jam. Untuk fungsi keduanya, fungsi kendala yang kedua yaitu ada 0,03 jam X1 dan 0,01 jam X2 dengan batasan 8 jam. Kemudian untuk kendala yang ketiga ini 0,03 jam X1 dan 0,01 jam X2 dengan batasan 6 jam. Kemudian untuk fungsi kendala yang keempat itu bahan baku dengan satuan liter yaitu untuk X1 19 liter dan X2-nya 19 liter dengan batasan 3.600. Nah, untuk hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dengan menggunakan software QM dalam metode simplex adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil pada software QM itu, kami mendapatkan 2 iterasi saja, di mana iterasi 1 hanya terjadi pada iterasi 1, tidak terjadi pada iterasi 2. Di iterasi 1 itu, pada iterasi 2 itu, kita sudah mendapatkan hasil CJ min ZJ yang kurang dari 0 atau negatif. Jadi, tidak perlu dilanjutkan sampai ke iterasi 2. Nah, dalam
sehari waktu kerja jumlah produksi optimal untuk variabel 1 itu dapat kita bulatkan sebanyak 125 galon, dan keuntungan optimal yang didapatkan yaitu sebesar Rp1.000.000. Karena X2-nya itu bernilai 0, maka tidak ada keuntungan yang didapatkan dari X2. Jadi, metode simplex itu merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah linear programming, di mana menurut Sriwidadi dan Agustina pada tahun 2013, metode simplex itu merupakan prosedur algoritma yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada iterasi-iterasi yang sekarang dan untuk pengambilan keputusan pada iterasi berikutnya. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya tersebut, bahwa metode yang digunakan itu adalah metode simplex dengan software QM. Metode simplex biasa digunakan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan keuntungan produksi. Metode simplex pada penelitian ini digunakan sebagai pengoptimalan keuntungan produksi pada sebuah bisnis atau usaha, sehingga sejalan lagi dengan penelitian Lina et al. Pada tahun 2020, yang juga menggunakan metode simplex untuk meningkatkan keuntungan produksi. Maka dapat kita deskripsikan bahwa optimalisasi keuntungan pada depo Hayakua dengan waktu produksi yang maksimal diperoleh pada air minum jenis RO saja, yaitu sebanyak 125 galon dengan keuntungan optimal sebesar Rp1.000.000. Sehingga metode simplex pada penelitian ini digunakan dengan berbantu software QM pada hasil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, metode simplex dapat dilakukan untuk masalah program linier, baik untuk 2 atau lebih variabel dengan langkah awal yaitu memformulasikan masalah ke dalam program linier, menambahkan variabel select atau surplus pada kendala untuk memperoleh bentuk standar. Kemudian lakukan langkah-langkah dari metode simplex. Pada penelitian ini, variabel keputusan yang digunakan ada 2, yaitu X1 sebagai jumlah produksi air RO dan X2 sebagai jumlah produksi air biasa. Kemudian untuk fungsi tujuan, ini kita memaksimalkan Zmax sebanyak 8.000 X1 ditambah 5.000 X2. Untuk fungsi kendala atau batasan yang digunakan itu adalah jumlah jam kerja, jumlah bahan baku air dalam memproduksi kedua produk air minum tersebut. Kemudian ada juga untuk hasil output iterasi software QM didapatkan hasil berdasarkan hasil output iterasi software QM didapatkan hasil banyaknya iterasi menggunakan metode simplex adalah sebanyak 2 iterasi saja. Berdasarkan hasil pada output tersebut, didapatkan hasil X1 yaitu sebanyak 125 galon dan X2 sebanyak 0 galon. Maka keuntungan optimal yang didapatkan yaitu sebanyak atau sebesar Rp1.000.000. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.